Nah, di sini ada selisih pendapat antar kicomania ya teman-teman. Bagus mana tangkringan yang satu dengan yang dua silang maupun sejajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ainabit Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Ainabit Farm akan membahas sangkar dan tangkringan seperti apa yang cocok untuk burung terucukan teman-teman. Oke, langsung saja. Rawatan burung terucukan itu ada dua metode ya teman-teman, yaitu buat harian dan buat lomba. Nah, antara buat harian dan buat lomba itu pastinya rawatannya berbanding terbalik. Ini versi saya ya teman-teman. Nah, terucukan buat lomba dan buat harian itu pastinya tidak luput dari pengaturan tangkringan dan sangkar ya teman-teman, karena sangat berpengaruh sekali. Tangkringan dan sangkar yang kurang nyaman pastinya akan mempengaruhi performa burung ya teman-teman. Karena tahu sendiri kalau burung terucukan, jangan jauh-jauh diganti tangkringannya saja, itu tidak nangkring seharian teman-teman, bahkan sampai 2 hari itu tidak nangkring. Karena memang burung terucukan itu termasuk burung yang susah sekali adaptasi, ini pasti. Makanya saya sampai sekarang itu tidak mengganti tangkringan terucukan yang bernama Simbarjati ya teman-teman. Karena saya sudah pernah sampai 3 hari dia gantung gak turun-turun teman-teman. Bahkan dia rela tidur di ruji. Ini kan berat kalau kayak gini urusannya. Jadi walaupun dia bunyi tapi tetap diruji, itu kan membuat kita risih ya melihat burung ada tangkringannya tapi dia berkicaunya itu diruji. Pastinya tidak nyaman lah ya teman-teman kalau dilihat. Jadi ya saya kembalikan lagi tangkringannya, walaupun gede tapi merasa dia nyaman ya sudah saya kembalikan lagi. Sampai sekarang saya tidak mengganti lagi tangkringan itu. Apalagi kita mengganti sangkar burung yang belum mapan. Ganti tangkringan saja itu akan memperpanjang adaptasinya teman-teman. Jadi harus berpikir ulang kalau untuk mengganti sangkar juga tangkringan teman-teman. Tapi tenang saja, ada tips menurut versi saya ya. Jangan disamakan dengan versi yang lain, karena ini menurut sepengalaman versi saya teman-teman. Nah, menurut versi saya, teknik untuk mengganti tangkringan yang benar itu ada 4 kategori yang harus kita perhatikan teman-teman. Yang pertama adalah memilih kayu yang sangat kuat teman-teman. Nah, ini juga ada tujuannya, karena kalau kita tidak memilih kayu yang kuat itu akan cepat keropos teman-teman. Tapi kalau untuk kayu yang kuat itu akan lebih panjang usianya, sehingga kita tidak gonta-ganti tangkringan. Tahu sendiri kalau burung terucukan ganti tangkringan sekali saja dia akan adaptasinya lebih lama. Itu yang sudah saya bilang tadi teman-teman. Jadi pilihlah kayu yang paling kuat. Untuk jenis kayunya itu bebas teman-teman, yang penting kayunya kuat. Terus yang kedua, pilihlah kayu yang tidak menahan air teman-teman, alias menjadikan lembab tangkringan tersebut teman-teman. Karena kalau tangkringannya lembab ini juga sangat berbahaya, karena bisa menyebabkan jamur-jamur yang tumbuh pada kaki burung tersebut karena kelembaban tangkringan tersebut teman-teman. Nah, yang ketiga, hindari memilih tangkringan yang terbuat dari plastik maupun atom teman-teman. Karena kalau terbuat dari plastik maupun atom ini akan licin pada kaki burung tersebut teman-teman. Akhirnya tidak nyaman burung tersebut. Terus yang terakhir, pilihlah kayu yang sesuai dengan cengkraman burung tersebut teman-teman. Artinya kita memilih kayu yang pas dengan cengkraman burung tersebut, alias kita beri jarak setengah sentimeter dari antara kuku depan dan kuku belakang teman-teman. Jadi jaraknya setengah sentimeter. Jadi burung ini akan merasa nyaman. Kalau tidak nyaman tahu sendiri akibatnya, bisa mengakibatkan salto, bisa mengakibatkan dia didampar terus teman-teman, tidak naik-naik. Juga bisa menyebabkan dia diruji terus, tidak turun-turun. Nah, cara penempatannya itu usahakan full ya teman-teman, antara ruji kanan dengan ruji kiri sesuai ukuran sangkar burung tersebut. Itu biasanya ada ya, hanya cuman seujung jari ini ditempelkan di ruji, itu kurang baik teman-teman. Lebih baik difullkan dari kanan ke kiri. Kalau kita memotong hanya seujung jari saja, ini akan mengakibatkan bercecerannya kotoran pada ruji tersebut teman-teman, karena dia lebih sering nangkring di yang seujung jari itu. Jadi kurang baik ya teman-teman. Nah, di sini ada selisih pendapat antar kicomania ya teman-teman. Bagus mana tangkringan yang satu dengan yang dua silang maupun sejajar? Nah, kalau menurut versi saya itu masing-masing burung itu beda-beda karakteristiknya ya teman-teman. Artinya kita bisa menentukan apakah burung tersebut aktif bergerak atau tidak. Kalau dia aktif bergerak, kita bisa asumsikan bahwa burung tersebut bisa kasih 2 tangkringan, baik sejajar maupun silang teman-teman. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau burung tersebut karakteristiknya adalah cenderung tidak banyak bergerak, alias burung ini tidak aktif bergerak, ini kita bisa kasih tangkringan 1 saja teman-teman. Ini versi saya.
Nah, jenis burung-burung yang aktif bergerak itu contohnya seperti burung ciblek, burung sirtu, perenjak, dan lain-lain. Burung-burung kecil lainnya ya teman-teman. Ini burung-burung yang aktif bergerak. Artinya burung aktif bergerak bukan berarti ini giras teman-teman, itu tidak. Kalau burung terucukan aktif bergerak ini sebetulnya tidak teman-teman, karena kalau kita lihat dari karakteristiknya, walaupun dia giras, kalau itu dia nangkring, dia hanya aktif bergerak keruji ke tangkringan, tidak seperti burung ciblek ke tangkringan satu dengan tangkringan lainnya. Kalau burung terucukan itu biasanya dia aktif bergeraknya itu hanya keruji kembali ke tangkringan, ke atas kembali ke tangkringan, bukan dari tangkringan ke tangkringan. Ini yang dimaksud burung yang tidak aktif bergerak. Kalau burung yang aktif bergerak itu dari tangkringan ke tangkringan lainnya. Ini kalau aktif bergerak teman-teman. Nah, itu untuk mempermudah pemahaman kita teman-teman. Nah, ini bisa diasumsikan bahwa burung terucukan itu termasuk burung yang tidak aktif bergerak teman-teman. Jadi kita bisa berikan tangkringan satu saja untuk burung harian ya teman-teman. Nah, adapun tangkringan dua alias tangkringan silang maupun sejajar itu kita bisa gunakan untuk burung terucukan yang buat lomba teman-teman. Ini fungsinya untuk mengantisipasi burung ini nebok alias dampar ya teman-teman, jadi turun ke dampar. Nah, tangkringan dua ini juga mayoritas banyak digunakan untuk burung-burung seperti burung murai, burung kacer, burung cucak hijau dan sebagainya. Itu sebetulnya tujuannya satu teman-teman, supaya burung ini tidak dampar seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana kalau burung terucukan buat harian kita kasih dua tangkringan silang? Itu ya boleh saja, tidak ada yang melarang teman-teman. Tapi kalau menurut versi saya itu lebih baik satu, karena percuma saja yang satu itu jarang dipakai pastinya teman-teman. Kalaupun dipakai dia hanya makan dan minum saja, yang pastinya dia lebih sering itu di tangkringan atas teman-teman. Jadi kita kasih satu saja karena dia jarang sekali atau tidak aktif bergerak teman-teman. Nah, adapun yang mau ganti tangkringan untuk burung terucukan sendiri, karena banyak faktor, bisa kegedean, bisa kekecilan, bisa kurang nyaman dan sebagainya. Ini bisa pakai trik ini teman-teman. Jadi begini, kita olesin kotoran daripada burung tersebut teman-teman, walaupun sedikit. Ini tujuannya supaya burung ini gampang adaptasi teman-teman, karena dia hafal sekali dengan kotorannya sendiri. Nah, itu masalah tangkringan ya teman-teman untuk burung terucukan. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah sangkar. Adapun yang mau ganti sangkar itu ya boleh-boleh saja teman-teman, tapi harus berpikir ulang karena pastinya akan membutuhkan waktu lebih lama. Ini pun tidak semua burung terucukan begitu, ada yang langsung cepat juga ada, tapi mayoritas itu memerlukan adaptasi pastinya. Nah, untuk triknya, yang pertama samakan warna daripada sangkar yang pertama, dan yang kedua sangkar damparnya itu olesin kotoran burung yang sangkar pertama teman-teman. Jadi kotoran burung itu dibawakan saja, nggak masalah. Nah, setelah dia sudah mulai adaptasi baru kita buang, itu tidak masalah. Dan selanjutnya taruhlah sangkar yang lama itu dijejer teman-teman, antara sangkar yang lama dengan sangkar yang baru itu kita jejer supaya burung ini cepat adaptasi, karena melihat sangkar yang lama teman-teman, akhirnya burung ini pasti akan cepat adaptasi. Nah, usahakan burung jangan dikerodong ya teman-teman, karena ini akan memperlama proses adaptasinya. Dan usahakan burung ditempatkan yang lebih tenang. Ini kalau untuk burung yang akan ganti sangkar ya teman-teman. Nah, kalau untuk memilih sangkar antara sangkar kotak dengan sangkar kapsul itu sebetulnya bebas ya teman-teman. Jadi tidak ada ketentuan bahwa sangkar terucukan harus kapsul, harus kotak, itu tidak. Nah, bagaimana kalau sangkar kotak pindah ke sangkar kapsul? Nah, ini pun sebetulnya sama. Jadi tetap dijejer ya teman-teman, asalkan kita memperhatikan warnanya. Kalau yang pertama warna hitam, kita bisa kasih sangkar kotak warna hitam. Begitu juga sebaliknya, kalau sangkar kotak warna hitam kita pindah ke sangkar kapsul juga warna hitam. Nah, itulah versi Aina Bird Farm seperti apa tangkringan dan sangkar yang cocok untuk burung terucukan. Semoga bermanfaat. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.